Siapakah sosok Komandan Pos Gome Kabupaten Puncak? Beraninya bohongi Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa setelah 3 prajuritnya diserang kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua. Serangan tersebut mengakibatkan 3 prajurit TNI AD tewas pada 27 Januari 2022. Penyebab serangan itu juga akhirnya terungkap hingga Jenderal Andika Perkasa marah. Komandan Pos Gome sekaligus Komandan Kompi atau Danki tersebut hanya ingin mendapatkan keuntungan materi. Hal ini diungkapkan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa saat rapat bersama Puspom Mabes TNI dan Puspom AD. Seperti dikutip dari video yang diunggah di channel YouTube-nya pada Sabtu, 19 Maret 2022. Diakui Jenderal Andika Perkasa, penyerangan di Pos Gome yang menewaskan 3 prajurit memang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua. Namun, dalam kejadian itu ada peran penggelaran di tempat yang tidak diperhitungkan dan disepelekan oleh Komandan Kompi atau Danki, yang saat itu bertindak sebagai Komandan Pos atau Danpos. Ironisnya, setelah peristiwa itu Danpos justru membuat laporan bohong kepada Komandan Batalion atau Danyon. Hal ini terungkap setelah tim investigasi Kodam menemukan sejumlah kejanggalan dalam kronologis yang dilaporkan oleh Danpos. Ternyata hasilnya berbohong. Yang terjadi bukan seperti yang dilaporkan, yang terjadi sebenarnya disembunyikan oleh si Danki dari Komandan Batalion. Demikian terang Jenderal Andika Perkasa. Fakta ini membuat Jenderal Andika Perkasa gregetan, karena itu dia langsung memerintahkan Puspom Mabes TNI dan Puspom AD untuk melakukan proses hukum sesuai bobot pelanggarannya. Karena kita di sini semuanya memikirkan dukungan, bagaimana melindungi anggota. Di sana hanya begini-begini aja rupanya. Demikian ujar Andika kecewa. Andika semakin kecewa setelah mengetahui tujuan Danpos melakukan itu. Pertimbangan pendek sekali. Hanya soal, kita dapat uang tambahan untuk pengamanan di situ. Dikorbankan semuanya. Saya ingin ada proses hukum terhadap Danpos ini atau Komandan Kompi. Dituntaskan supaya jadi pembelajaran juga. Demikian tegasnya. Sebelumnya, kontak tembak antara prajurit TNI dengan KKB Papua di distrik Gome, Kabupaten Puncak, Papua terjadi pada Kamis 27 Januari 2022. 3 prajurit yang gugur itu merupakan personel Pos Koramil Gome Satgas Kodim YR 408 SBH. Mereka adalah Serda Rizal, Pratu Tupal Baraza, dan Pratu Rahmat. Sementara itu 1 prajurit yang kritis yakni Pratu Saiful. Akibat penyerangan brutal KST terhadap Pos Satgas Kodim YR 408 SBH, mengakibatkan personel TNI berjumlah 3 personel Satgas Kodim YR 408 SBH meninggal dunia dan 1 personel dalam kondisi kritis. Demikian kata Kapendam 17 Cendrawasih Kolonel Infanteri Aksa Erlangga dalam keterangan resminya pada Kamis 27 Januari 2022. Aksa menjelaskan kejadian bermula dari penyerangan gerombolan KST terhadap prajurit TNI dari Pos Koramil Gome, Satgas Kodim YR 408 SBH pada pagi hari. Saat dilaksanakan pergantian jaga, kata dia, tiba-tiba Satgas Kodim YR 408 SBH mendapatkan tembakan dari KSTP. Personel TNI Satgas Kodim YR 408 SBH, kata dia, kemudian melakukan tembakan balasan. Akibat kejadian tersebut, lanjut dia, terdapat korban 2 orang personel Satgas Kodim YR 408 SBH. Terkena tembakan yaitu Serda Rizal luka tembak di bagian pinggang dan Pratu Tupal Baraza luka tembak di perut bagian bawah. Akibat tertembak oleh gerombolan KST, kata Aksa. Kemudian kedua prajurit TNI tersebut dievakuasi menuju Puskesmas Ilaga dengan menggunakan kendaraan. Prajurit TNI Serda Rizal, lanjut Aksa, meninggal dunia pada saat perjalanan menuju Puskesmas Ilaga. Kemudian setibanya di Puskesmas Ilaga, kata dia, korban Pratu Tupal Baraza mendapat pertolongan pertama oleh dokter Puskesmas Ilaga. Namun setelah mendapat pertolongan dari dokter Puskesmas, lanjut dia, Pratu Tupal Baraza dinyatakan meninggal dunia. Setelah dilaksanakan evakuasi, kata Aksa, kembali terjadi penyerangan kembali oleh KST terhadap Pos Satgas Kodim YR 408 SBH. Akibat penyerangan kembali ke Pos TNI, kata dia, 2 personel atas nama Pratu Rahman dan Pratu Saiful terkena tembakan kemudian dievakuasi ke Puskesmas Ilaga. Setibanya di Puskesmas Ilaga, korban Pratu Rahman dinyatakan meninggal dunia oleh dokter Puskesmas. Demikian kata Aksa. Siapakah sosok Komandan Pos Gome Kabupaten Puncak?
Beraninya bohongi Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa setelah 3 prajuritnya diserang kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua. Serangan tersebut mengakibatkan 3 prajurit TNI AD tewas pada 27 Januari 2022. Penyebab serangan itu juga akhirnya terungkap hingga Jenderal Andika Perkasa marah. Komandan Pos Gome sekaligus Komandan Kompi atau Danki tersebut hanya ingin mendapatkan keuntungan materi. Hal ini diungkapkan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa saat rapat bersama Puspom Mabes TNI dan Puspom AD. Seperti dikutip dari video yang diunggah di channel YouTube-nya pada Sabtu, 19 Maret 2022. Diakui Jenderal Andika Perkasa, penyerangan di Pos Gome yang menewaskan 3 prajurit memang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua. Namun, dalam kejadian itu ada peran penggelaran di tempat yang tidak diperhitungkan dan disepelekan oleh Komandan Kompi atau Danki, yang saat itu bertindak sebagai Komandan Pos atau Danpos. Ironisnya, setelah peristiwa itu Danpos justru membuat laporan bohong kepada Komandan Batalion atau Danyon. Hal ini terungkap setelah tim investigasi Kodam menemukan sejumlah kejanggalan dalam kronologis yang dilaporkan oleh Danpos. Ternyata hasilnya berbohong. Yang terjadi bukan seperti yang dilaporkan. Yang terjadi sebenarnya disembunyikan oleh si Danki dari Komandan Batalion. Demikian terang Jenderal Andika Perkasa. Fakta ini membuat Jenderal Andika Perkasa gregetan, karena itu dia langsung memerintahkan Puspom Mabes TNI dan Puspom AD untuk melakukan proses hukum sesuai bobot pelanggarannya. Karena kita di sini semuanya memikirkan dukungan, bagaimana melindungi anggota. Di sana hanya begini-begini aja rupanya. Demikian ujar Andika kecewa. Andika semakin kecewa setelah mengetahui tujuan Danpos melakukan itu. Pertimbangan pendek sekali. Hanya soal, kita dapat uang tambahan untuk pengamanan di situ. Dikorbankan semuanya. Saya ingin ada proses hukum terhadap Danpos ini atau Komandan Kompi. Dituntaskan supaya jadi pembelajaran juga. Demikian tegasnya. Sebelumnya, kontak tembak antara prajurit TNI dengan KKB Papua di distrik Gome, Kabupaten Puncak, Papua terjadi pada Kamis 27 Januari 2022. 3 prajurit yang gugur itu merupakan personel Pos Koramil Gome Satgas Kodim YR 408 SBH. Mereka adalah Serda Rizal, Pratu Tupal Baraza, dan Pratu Rahmat. Sementara itu 1 prajurit yang kritis yakni Pratu Saiful. Akibat penyerangan brutal KST terhadap Pos Satgas Kodim YR 408 SBH, mengakibatkan personel TNI berjumlah 3 personel Satgas Kodim YR 408 SBH meninggal dunia dan 1 personel dalam kondisi kritis. Demikian kata Kapendam 17 Cendrawasih Kolonel Infanteri Aksa Erlangga dalam keterangan resminya pada Kamis 27 Januari 2022. Aksa menjelaskan kejadian bermula dari penyerangan gerombolan KST terhadap prajurit TNI dari Pos Koramil Gome, Satgas Kodim YR 408 SBH pada pagi hari. Saat dilaksanakan pergantian jaga, kata dia, tiba-tiba Satgas Kodim YR 408 SBH mendapatkan tembakan dari KSTP. Personel TNI Satgas Kodim YR 408 SBH, kata dia, kemudian melakukan tembakan balasan. Akibat kejadian tersebut, lanjut dia, terdapat korban 2 orang personel Satgas Kodim YR 408 SBH. Terkena tembakan yaitu Serda Rizal luka tembak di bagian pinggang dan Pratu Tupal Baraza luka tembak di perut bagian bawah. Akibat tertembak oleh gerombolan KST, kata Aksa. Kemudian kedua prajurit TNI tersebut dievakuasi menuju Puskesmas Ilaga dengan menggunakan kendaraan. Prajurit TNI Serda Rizal, lanjut Aksa, meninggal dunia pada saat perjalanan menuju Puskesmas Ilaga. Kemudian setibanya di Puskesmas Ilaga, kata dia, korban Pratu Tupal Baraza mendapat pertolongan pertama oleh dokter Puskesmas Ilaga. Namun setelah mendapat pertolongan dari dokter Puskesmas, lanjut dia, Pratu Tupal Baraza dinyatakan meninggal dunia. Setelah dilaksanakan evakuasi, kata Aksa, kembali terjadi penyerangan kembali oleh KST terhadap Pos Satgas Kodim YR 408 SBH. Akibat penyerangan kembali ke pos TNI, kata dia, 2 personel atas nama Pratu Rahman dan Pratu Saiful terkena tembakan kemudian dievakuasi ke Puskesmas Ilaga. Setibanya di Puskesmas Ilaga, korban Pratu Rahman dinyatakan meninggal dunia oleh dokter Puskesmas. Demikian kata Aksa.